Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, para peserta manasik umrah Alif Tour ya. Semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqomahan di atas dinul Islam. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini bisa datang sini ya dengan rahmat serta karunia yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan serta taufik ya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tanpa ada halangan mampu untuk datang dalam rangka belajar atau manasik umrah yang insya Allah kurang lebih 1 pekan ya. Senin depan insya Allah kita akan berangkat ke Baitullah. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan pahala dari Allah dalam rangka talabul ilmi, ya belajar ilmu syar'i. Karena sebelum beramal kita diwajibkan untuk berilmu, ya mengilmui apa yang akan kita lakukan nanti saat ibadah umrah. Nah, sebelumnya Bapak Ibu yang hadir di sini yang sudah pernah berangkat umrah siapa? Ibu? Banyak gak yang sudah pernah berangkat umrah? Atau ini umrah yang pertama kalinya deh? Yang pertama kalinya siapa? Yang pertama kali? Masyaallah, hampir semua ya. Ya. Jadi mudah-mudahan ketika nanti berangkat setelah ini, nah itu terus-menerus kita merasa kangen dan rindu kepada Baitullah. Karena memang ini doa dari Nabi Ibrahim ya. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau memohon kepada Allah agar Baitullah ini jadi tambatan hati kaum muslimin. Jadi nanti insya Allah Bapak Ibu kalau sudah berangkat sekali insya Allah nagih Bapak Ibu ya, pengen berangkat lagi ya. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu yang udah pernah ya? Ya, jadi kalau sudah berangkat pernah ke Baitullah ibadah umrah Ka'bah, nah itu kangen terus ya Bu ya, pengen terus mengulang ya. Ya itu keberkahan ya yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, manasik umrah sesuai sunnah ya, karena memang nanti ada beberapa hal yang baik itu larangan atau hal-hal yang bisa merusak niat, dan nanti insya Allah kita akan lihat di sini. Coba di slide yang berikutnya. Nah, sebelum kita beramal, ini berlaku untuk semua ibadah ya, untuk semua ibadah. Bahwasanya amal itu diterima ada 2 syaratnya, yaitu ikhlas. Yang kedua mutaba'ah. Nah, di antara hal-hal yang bisa merusak keikhlasan, ini kebiasaan bukan hanya jamaah di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Itu kalau sudah sampai depan Ka'bah, sekarang zaman gadget itu banyak yang selfie, ya, banyak yang selfie. Nah, ini sangat berbahaya nih seperti yang dicontoh. Kenapa? Karena selain dapat merusak niat, bahkan waktu pengalaman saya ini banyak yang video call video call sama keluarganya. Nah, ini berbahaya. Selain dapat merusak niat, juga di sini banyak arusnya itu kadang cepat, kadang banyak orang. Nah, ini khawatir nanti malah menimbulkan tabrakan ya, atau gesekan antar jamaah dan mengganggu arus tawaf ya, atau hilang bahkan HP-nya atau jatuh rusak seperti itu. Nah, lebih baik ya, ketika tawaf kita fokus untuk melaksanakan tawaf, karena tawaf itu seperti ibadah ya. Tawaf itu ibarat salat. Jadi kalau masuk ke Ka'bah ya, maka disunahkan untuk tawaf
ya, dan itu berlaku seperti ibadah yang lainnya, yaitu suci dari hadas dan yang lainnya. Nah, kemudian mutaba'ah yaitu mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya kalau sekedar ikhlas tapi tidak mutaba'ah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, maka amalan itu akan tertolak, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya ibadah itu dia punya SOP, ya, punya ketentuan. Nggak bisa kita buat, ya, setiap ibadah itu ada SOP-nya, ada ketentuannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hanya sekedar sholawat, ya, sholawat karena itu termasuk ibadah, maka juga harus mengikuti bagaimana tata cara sholawatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jadi sebelum kita berangkat, dan nanti ketika di sana, ketika memulai ibadah umroh, kita berharap pada Allah agar Allah ikhlaskan, ya, niat, karena ini umroh itu membutuhkan waktu, ya, tenaga, kemudian modal, ya, modal. Jadi kalau semua itu kita perjuangkan dan kita tidak ikhlas, maka rugi, ya, rugi, sayang. Kita sudah modal tenaga, modal waktu, modal uang, tapi tidak mendapatkan apa-apa, ini kan rugi. Nah, kita berharap usaha kita, waktu kita, tenaga kita, uang yang sudah kita keluarkan, ini membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang selanjutnya. Ya. Nah, untuk memotivasi kita di dalam rangka ibadah umroh, kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan umroh. Hadis ini dari Abdullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang manfaat, ya, atau fadilah dari ibadah umroh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran dari hadis yang mulia ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di antara fadilah ibadah umroh, ya, ada dua. Ya, apa itu? Yang pertama, ibadah umroh itu merupakan obat kefakiran, ya, obat kemiskinan. Maka insya Allah Bapak Ibu yang sudah berkorban harta untuk berangkat umroh, ini jangan takut, ya, jangan takut uangnya habis, atau jangan takut, karena umroh itu sendiri merupakan obat kemiskinan. Ya, insya Allah dengan melaksanakan ibadah umroh dengan ikhlas, Allah akan berikan keutamaan itu. Allah angkat kita semua yang berangkat ini dari kefakiran, yang mungkin sedang dalam masalah, Allah bebaskan dari Allah mudahkan urusannya, sehingga kefakiran yang sebelumnya ada dalam diri kita itu hilang. Kemudian yang paling penting, fadilah yang kedua, yaitu dapat menggugurkan dosa. Di sini dikiaskan sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi. Jadi kalau besi karat itu kalau dibakar, itu rontok semua, ya, rontok semua karat-karatnya dan jadi merah pure. Nah, seperti itu. Jadi dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, insya Allah mudah-mudahan kalau ikhlas, ya, ini pentingnya menjaga niat ikhlas, Allah akan ampuni semua. Jadi umroh itu seperti kafarah, ya, penggugur, ya, pengganti dosa-dosa yang telah kita lakukan, atau bahasa singkatnya mungkin penyucian dosa, Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan setelah ibadah umroh ini kita bersih, ya, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita sepulang kita dari ibadah umroh. Kemudian yang selanjutnya, nah, ibadah umroh itu apa sebetulnya, ya, baik secara definisi, ya, kemudian dia itu merupakan rangkaian ibadah, ya. Jadi umroh itu kalau secara definisi dia berkunjung ke Ka'bah, ya, untuk melakukan serangkaian ibadah dengan amalan-amalan yang telah ditetapkan. Nah, jadi ibadah umroh itu sebetulnya tidak berhari-hari, ya. Jadi cuma nanti ketika kita datang ke Ka'bah, nanti dijelaskan insya Allah setelah slide-slide ini, itu kurang lebih kalau lancar sekitar nggak nyampe 1 jam, ya, yang nggak nyampe 1 jam. Jadi amalan-amalan yang lain, ziarah, amalan-amalan sunnah itu yang kita optimalkan nanti ketika berada di Saudi Arabia. Jadi kalau ibadah umroh itu sendiri, yaitu kegiatan kita mengunjungi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah dengan amalan-amalan yang telah ditetapkan. Meliputi apa itu? Meliputi ihram, ya, nanti kita jelaskan ihram itu apa,
di tempat mana, di miqat namanya, kemudian kita tawaf, kemudian sa'i, kemudian bertahallul ya, bertahallul. Kemudian nanti ada halaqah ya, atau menggundul ya bagi laki-laki. Kalau bagi wanita nanti memotong satu ruas jari ujung. Nah itu jadi hanya sedikit sebetulnya. Insya Allah mudah. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah berangkat umroh, jadi tidak perlu khawatir, waduh saya belum hafal nih tata cara umroh ya. Selain juga ada panduannya ya di buku kecil itu, insya Allah di situ sudah lengkap. Tadi saya lihat, masya Allah itu susunannya bagus sekali, dari mulai teori-teori, kemudian hal-hal yang dilarang, kemudian doa-doanya ya, kemudian urutan ibadahnya di situ sudah lengkap. Dan itu kalau Bapak Ibu lupa nanti boleh dibawa. Nanti kan biasanya dapat tas lempang ya. Nah, kalau lupa bacaannya bawa aja itu, bawa nanti sambil baca doanya gitu ya, nggak ada masalah seperti itu. Nah di sini juga dijelaskan satu hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan umroh ya. Ini dalil tentang disyariatkannya ibadah umroh. Tadi sudah kita bacakan, sebetulnya antara umroh yang satu dan umroh yang lain itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Ini sebagai takkid dan penguatan bahwasanya ibadah umroh itu begitu utama. Jadi ibadah yang sangat istimewa, dan ini merupakan ibadah yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa mengiringi haji dan umroh ya. Kalau sudah umroh ya, kalau memang Allah berikan kepada kita rezeki yang lebih, kita umroh lagi setelah beberapa tahun, atau kalau bisa setiap tahun umroh ya, setiap tahun umroh. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini semua Allah mudahkan rezekinya ya dengan umroh ini, dan Allah senantiasa mudahkan untuk berangkat ke Baitullah. Baik, selanjutnya. Nah, syarat umroh ya, syarat umroh ini maksudnya adalah yang berkaitan dengan pribadi kita ya, kriteria orang yang akan berangkat umroh, yaitu seperti ibadah-ibadah yang lainnya ya, Islam, kemudian akil, berakal, kemudian balik itu sudah sampai umur ya, sampai umur balik ya, usia balik, kemudian merdeka, kemudian mampu. Nah, mampu di sini meliputi kemampuan dari sisi kesehatan ya, kemudian kemampuan dari sisi finansial, baik langsung dia menyediakan semua biaya-biaya perlengkapan ya secara keseluruhan, atau dalam maksud mampu di sini juga dia mampu untuk melakukan pembayaran angsuran ya, karena di kita ada paket-paket untuk umroh angsuran ya. Jadi mampu di sini tidak berarti wajib harus semua disiapkan ya, tapi barang siapa yang dia meyakini dia mampu untuk mencicil atau menabung atau mengumpulkan atau melakukan cicilan, maka itu termasuk kategori mampu. Kemudian rukun umroh ya. Rukun umroh ialah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah umroh dan tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun dengan dam atau denda. Jika ditinggalkan maka tidak sah umrohnya. Nah, jadi rukun itu di semua ibadah ada ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu juga pernah belajar tentang rukun salat ya, rukun syahadat, ada rukun jual beli. Jadi rukun itu apa? Rukun itu adalah komponen penyusun sebuah amaliyah ya. Rukun adalah komponen penyusun sebuah amaliyah. Nah, umroh itu terdiri dari apa saja ya, terdiri dari komponen apa saja, atau terdiri dari part ya, bagian apa saja, yaitu dari ihram ya. Ihram itu maksudnya berniat ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Jadi hanya 3 ya. Jadi rukun umroh, ihram, tawaf, dan sa'i. Ihram itu nanti kita berniat ya di miqat. Miqat itu apa? Nanti dijelaskan ya setelah slide ini. Kemudian tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah ya, mengelilingi Ka'bah. Nanti ada di sini kita contohkan ya, titik-titiknya dari mulai start itu nanti di Hajar Aswad, nanti kita ada penjelasannya setelah ini. Kemudian sa'i itu apa? Ada yang sudah pernah baca mungkin? Sa'i itu ibadah apa? Kegiatan apa? Berjalan dan berlari-lari kecil ya, antara bukit Safa ke bukit Marwa. Iya, itu gambaran ringkasnya. Kemudian selanjutnya kita lebih spesifik lagi. Wajib umroh. Nah, apa itu wajib umroh? Wajib umroh ialah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah umroh
Bila tidak dikerjakan umrahnya tetap sah, akan tetapi harus membayar dam atau denda. Berdosa kalau sengaja meninggalkan dengan tidak ada uzur syar'i, yaitu ada dua macam: berihram dari miqat, ya, kemudian tahallul. Slide selanjutnya apa? Coba. Ada gambar ini enggak? Nah, miqat ya, betul. Miqat umrah. Apa itu miqat umrah? Miqat ihram adalah tempat orang yang akan menunaikan umrah atau haji memulai berihram. Lokasi miqat umrah ada 5. Ada yang ada gambarnya enggak? Gambar miqat, ya, gambar miqat. Miqat. Ya, nah ini tempat miqat jamaah haji Indonesia. Ya, jadi miqat itu adalah tempat kita memulai ihram, ya, memulai ihram. Coba kembali ke slide. Ini namanya apa tadi? Bir Ali ya, Zulhulaifah. Zulhulaifah. Nah, jadi ini ada beberapa arah. Tapi karena kita nanti di itinerary-nya kita ke Madinah dulu ya, kalau nggak salah kita ke Madinah dulu. Maka dari negara manapun, kalau kita jalan melalui kota Madinah, maka miqat kita adalah di Zulhulaifah, ya, Zulhulaifah atau Bir Ali. Jadi sekali lagi, miqat ihram adalah tempat orang yang akan menunaikan umroh memulai berihram. Jadi niat, ya, berniat ihram, kemudian memakai baju ihram. Ya, ini nanti insya Allah nanti akan dicoba ya, dipraktekkan. Selanjutnya, ihram adalah niat jamaah haji atau umrah untuk memulai manasik dengan mengucapkan niat labbaika umratan. Nah, itu labbaika hajan kalau niat ibadah haji ya. Ini dilafalkan di miqat. Ya, jadi ketika sampai di mana Bir Ali itu, di Bir Ali atau di Zulhulaifah, nanti itu banyak jamaah ya turun di situ, ada ruang ganti, ada kamar mandi, yang belum mandi di situ bisa mandi ya, mandi besar. Kemudian memakai, yang bapak-bapak nanti memakai kain ihram. Nah, di situ berniat labbaika umratan. Insya Allah nanti video utuhnya nanti diperlihatkan ya, bagaimana urutan-urutan umrohnya. Kemudian setelah ihram, nah ini yang tadi ya, labbaika umratan. Atau kalau ada yang umroh menjadi badal ya, umroh untuk orang lain, maka niatnya labbaika umratan, siapa nama yang diumrohkan. Nah, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habasani. Ya, selanjutnya. Nah, yang dilakukan sebelum ihram, ya, mandi besar seperti mandi janabat, potong kuku, kumis, bersihkan bulu ketiak dan kemaluan. Nah, maka nanti bagusnya ini sebelum sampai ini, karena nanti kalau sudah sampai miqat itu ramai ya Pak Ibu sekalian ya, ramai. Nah, bagusnya ini di hotel sebelum berangkat ke miqat. Berarti di mana tuh? Di Madinah ya. Di Madinah, di hotel sebelum berangkat ke miqat. Nah, itu Bapak Ibu boleh mandi janabat di situ ya, mandi besar, kemudian potong kalau yang masih panjang kumis, kuku ya, bulu ketiak, bulu kemaluan ya, maka ini disiapkan ya, bawa potongan kuku ya, bawa gunting kecil atau yang lainnya, tools itu. Nah, ini bisa kita lakukan sebelum sampai di miqat. Ya, jadi di hotel di Madinah, nanti kita naik kereta cepat ya. Kereta cepat, nah insya Allah setelah sampai miqat itu sudah rapi. Jadi tinggal niat ihram, yang mau mandi lagi silakan ya, kemudian kita memakai baju ihram. Kemudian pakaian ihram bagi laki-laki itu berupa 2 lembar kain yang ada di sini ya, 2 lembar kain. Yang satu sebagai izar atau sarung. Insya Allah bapak-bapak sudah biasa pakai sarung, insya Allah tidak kesulitan. Adapun yang nanti belum bisa, ada ikat pinggang ya kalau nggak salah ya. Dikasih nggak? Ada ya?
ada ikat atau mungkin bisa bawa sendiri yang enak di perutnya masing-masing ya, karena ukurannya beda-beda. Kalau yang takut melorot atau takut copot itu bisa pakai apa namanya pengikat ya, pengikat. Bagusnya sih ada yang meragakan ya. Saya coba contohnya. Tafadhol, sini. Iya, coba. Antum pernah umroh kan? Pernah umroh? Oh belum? Iya nggak apa-apa. Biar ini. Coba diambil kain itu. Nah ini cara memakai pakaian ihram laki-laki. Ya, satu dipakai sarung, dipakai kayak sarung. Satu. Ya, dibuka utuh gini ya? Iya. Pakai kayak sarung. Ya. Begini. Itu lihat gambarnya. Ya, kayak sarung. Nah, ini kan kadang nanti kalau yang takut tawafnya takut copot, ini bisa pakai pengikat ya, pakai pengikat ya. Coba satu lagi. Ya. Nah, kalau sebelum kita tawaf boleh kita tutupkan semuanya boleh ya. Di pundak. Tutup sebelah kiri Ustaz. Semuanya aja dulu. Nah, jadi seperti ini boleh ya. Karena kan nanti di mana? Di kendaraan dingin atau gimana ya. Nah, kalau ini boleh, kalau kita belum tawaf boleh, tapi kalau sudah tawaf nanti disunahkan dibuka ya. Nah, seperti itu. Gini. Ya. Nah, ini dia tata cara memakai pakaian ihram bagi laki-laki. Adapun wanita, setelahnya ada nggak? Pakaian ihram bagi muslimah maka itu apa saja, yang penting muka dan telapak tangan tidak boleh tertutup. Jadi yang bercadar itu nanti harus dibuka. Ini ketika tawaf, ketika ihram sampai tawaf ya. Jadi nanti yang bercadar mungkin dibuka sebentar ya, nanti baru dipakai lagi. Dan kain tidak tipis dan tidak ketat. Baik, jazakallah khair Syekh atas bantuannya dalam memperagakan tata cara memakai pakaian ihram. Ya. Insya Allah kencang kok. Tapi kalau yang kencang takut melorot namanya jalan kan, dan ukuran perutnya juga beda-beda ya, maka boleh memakai sabuk. Pakai sabuk. Baik, jazakallah khair. Oke, pakaian ihram bagi muslimah ya. Selama muka dan menutup semua aurat ya, tidak ketat, tidak transparan ya, tidak tipis ya, tidak menerawang ya, maka itu dibolehkan. Kemudian ketentuannya hanya muka dan telapak tangan terbuka ya, seperti saat sholat, Kemudian yang selanjutnya, nah apa yang dilakukan saat ihram ya, saat kita di miqat itu apa yang kita lakukan? Jadi ketika kita sampai di miqat, atau kalau yang berangkatnya lewat pesawat ya, sudah sampai titik miqat ya, maka mau tidak mau ihram niat di atas pesawat. Tapi insya Allah kita ke Madinah dulu ya, kita urutannya ke Madinah dulu sesuai yang ada di itinerary ya, sudah dibagikan kalau tidak salah yang lembaran itu urutan perjalanan ya. Nah ini kalau yang di dalam pesawat sedang sejajar dengan miqat, maka kita melafalkan niat umrah. Apa itu? Yaitu labbaika umratan ya, simpel, yaitu dilafalkan. Kemudian memperbanyak talbiyah. Ya, apa itu talbiyah? Nah ini juga insya Allah Bapak Ibu sudah sering dengar ya, mungkin di televisi dan di berita-berita haji ya. Labbaik Allahumma labbaik ya, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah ini bacaan talbiyah. Kalau tidak hafal nanti boleh baca buku saku panduannya, itu dikantongin aja ya, buat panduan saat kita melakukan ibadah umrah di sana. Ini namanya talbiyah ya. Nah kita waktu memulai talbiyah adalah ketika ihram hingga saat memulai tawaf ya. Jadi sejak kita niat di miqat di Zulhulaifah ya, bagi bapak-bapak sudah pakai pakaian ihram tuh, nanti kan kita naik kendaraan lagi ya, kalau dulu saya pakai bus ya, kalau ini pakai kereta lagi ya. Nah pakai kereta, nah selama perjalanan itu Bapak Ibu disunahkan bertalbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik terus ya, sampai kita nanti nyampe ke Masjidil Haram ya. Kemudian selanjutnya larangan saat ihram. Nah kalau sudah kita berniat ihram, sudah pakai baju ihram, maka hal-hal ini nggak boleh dilakukan karena ini akan merusak ibadah
umrah. Itu udah nggak boleh lagi mencukur rambut ya dari seluruh badan, rambut kepala, bulu ketiak, kumis ya, bulu kemaluan dan jenggot. Kemudian menggunting kuku ini sudah tidak boleh. Dan menutup kepala yang bersentuhan langsung dengan kulit kepala dan menutup wajah bagi perempuan kecuali jika lewat laki-laki yang bukan mahram di hadapannya. Kemudian mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh ya, seperti baju, celana dan sepatu, ini tidak boleh. Kemudian kan menggunakan wewangian, ini juga tidak boleh. Kemudian memburu hewan darat yang halal dimakan, ini juga tidak boleh ya. Kemudian melakukan khitbah dan akad nikah, insya Allah juga tidak ada ya. Nggak ada kan bapak sini yang mau akad di sana ya. Kemudian tidak, yang pasangan suami istri juga tidak boleh berhubungan intim, mencumbu istri selain di kemaluan juga tidak diperkenankan setelah saat melakukan ibadah ihram ya. Kemudian yang selanjutnya, kemudian apa saja yang dibolehkan? Nah, yang dibolehkan itu meliputi mengenakan jam tangan ya, jam tangan boleh ya, barangkali Bapak Ibu mau janjian ya. Nah, nanti kalau sudah sampai Masjidil Haram di Ka'bah ya, memang nanti enggak harus kita berapa orang ini, kita berapa, 40-an ya, 41 itu bergerombol, enggak, tapi nanti masing-masing, atau boleh sama orang yang dikenal atau kerabat ya, sama ibunya atau sama rekannya, atau nah itu boleh. Tapi kalau jadi tidak bergerombol ya, karena nanti akan mengganggu arus tawaf ya, arus tawaf. Jadi kalau mau janjian misalnya, karena nanti di sana itu mudah-mudahan nggak terlalu padat ya saat ini, tapi kalaupun padat kita siap-siap. Jadi jangan sampai kalau kita bawa orang tua atau bawa anak kecil itu lepas dan nanti hilang di sana. Karena kan pintunya itu ada banyak ya, nanti bisa janjian ya, makanya kita boleh mengenakan jam tangan, headset, kemudian cincin, sendal ya, kacamata. Yang yang mungkin matanya agak alergi dengan debu atau sinar matahari, maka saya sarankan bawa kacamata anti debu atau kacamata anti polaris ya, sinar UV itu dibawa ya. Seperti saya dulu, saya pakai kacamata polaris karena mata saya nggak kuat cahaya matahari. Tapi mudah-mudahan di sana nggak lagi musim panas ya, mudah-mudahan nggak lagi musim panas. Jadi kalau musim panas itu terik sekali dan banyak debu ya, jadi boleh bawa kacamata. Kemudian ikat pinggang ya, ikat pinggang ini bagi yang khawatir melorot ya, saat tawaf melorot, karena nanti kita nggak pakai apa-apa ya bapak-bapak ya, tidak pakai celana dalam, tidak pakai boxer ya, enggak. Jadi cuma 2 helai kain ini yang kita pakai, maka hati-hati melorot ya, jangan sampai melorot. Kalau nggak yakin kencang, ahsan bawa ikat pinggang. disiapin di nanti bikin list aja, bikin list sendiri apa nih yang harus dibawa. Ini saya sampaikan apa yang harus dibawa, apa yang boleh dibawa. Nah itu jangan sampai lupa. Atau kalau lupa pun nanti bisa beli di sana ya, tapi biasanya mahal. Ahsan bawa dari rumah aja. Jadi kacamata, ikat pinggang, tas pinggang. Kalau tas pinggang dapat ya kalau nggak salah ya, Mas, dapat ya tas pinggang. Nah itu boleh. Tas pinggang gunanya banyak itu, kita bisa naruh HP, naruh dompet, taruh kacamata, kemudian taruh tisu ya, tisu barangkali kotor, atau sendal ya, sendal. Nanti di Masjidil Haram supaya nggak nyari-nyari sendal pas keluar masuk, masukin aja itu sendalnya ke tas pinggang kita. Bawa plastik ya, bawa plastik. Jadi nggak perlu ngambil di penitipan sendal lagi. Jadi masuk sendal masukin ke tas, bawa kantong kresek, keluar tinggal buka kantong kresek, pakai sendal lagi. Nah itu lebih mudah. Kemudian merubah posisi pakaian ihram ya, tadi mengotak-atik ini ya, itu boleh. Tapi sunnahnya tetap yang bahu kanan terbuka. Mencuci pakaian ihram boleh ya, mencuci pakaian ihram karena di sana memang berdebu ya, berdebu sekali. Jadi Bapak Ibu kalau di sana mungkin sehari ya keluar masuk masjid itu, terutama di Madinah, kalau lagi ada debu itu, kalau Bapak Ibu rendam itu hitam nanti ya, banyak sekali debu. Nanti bawa baju salin di sana. Kemudian mandi, membersihkan kepala dan badan ya. Kalau rambut rontok tanpa disengaja maka ini dibolehkan. Kemudian selanjutnya
tawaf ya, tawaf. Jadi setelah ihram, niat ihram, membaca niat ihram, kemudian kita tawaf di Ka'bah. Ya, kita memasuki Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram itu kan bentuknya seperti itu ya, Bapak Ibu mungkin sering lihat di televisi. Nah, Ka'bah itu terletak di tengah-tengah Masjidil Haram. Nah, ini arus, ini ada gambar GIF ya. Arus tawaf. Jadi tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam ya, jarum jam. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Nah, kalau nggak di sebelah kiri berarti salah arah ya, wrong way. Tapi insya Allah banyak temennya kok. Nanti banyak temennya Bapak Ibu di sana nggak akan salah arah. Kalau salah arah nabrak ya, nabrak orang. Nanti insya Allah banyak temennya di sana. Tawaf ini kalau sudah umroh, nanti Bapak Ibu bisa tawaf sesering mungkin karena ini amalan yang utama ya, sunnah. Nanti setelah tawaf, waktu tawafnya nanti mungkin mengikuti arahan dari leader ya. Kita melihat waktu di sana, waktu nyaman, waktu sepi, enak itu waktu sepi. Nah, waktu nyaman itu memang malam, nggak panas ya, tidak panas. Tapi insya Allah Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kalau ini kan nyeker kita ya, nyeker, jangan takut kepanasan karena lantai itu dingin ya, lantai itu dingin meskipun terik dari atas. Jadi kalau kita ke masjid di Indonesia, kalau nyeker di lantai kan panas ya, tapi kalau di sini enggak ya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Di lantai Masjidil Haram itu ada blower pendinginnya dari bawah ya, ada blowernya. Jadi kalau kita nyeker pun di granit ini, di keramik ini, insya Allah tidak kepanasan, cuma panas dari atas. Nah, cuma panas dari atas. Nah, memang asalnya kita memilih waktu umroh itu malam biar tidak panas. Cuma karena orang banyak yang nyari tidak panas, biasanya kalau malam lebih padat ya, lebih padat. Kalau siang itu lebih renggang. Ya, nanti kita lihat kondisi saat di sana. Ya, jadi sekali lagi ini urutan yang keberapa ini? Ibadah yang keberapa? Kedua ya. Yang pertama tadi ihram. Ihram itu kita berhenti di mikot. Nanti kendaraan kita berhenti di mikot, niat umroh, mandi yang belum mandi ya, terus pakai baju ihram ya, kemudian dari situ kita bertalbiyah ya sampai menuju Masjidil Haram, kemudian melakukan tawaf. Ya, tawaf itu adalah apa tadi? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah selalu berada di sebelah kiri ya, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dari Hajar Aswad ya, dari Hajar Aswad. Mana nih? Ini ada miniatur ini ke Ka'bah. Nah, ini ya. Biasanya nanti kelihatan ada pintu Ka'bah di sini, ada apa namanya? Ini penutup Ka'bah ya, ada gambar pintu. Nah, sebelah kanannya itu ada Hajar Aswad. Nah, kita start dari sini. Ya, kita start dari sini, itu mulai berarti start 1 putaran. Ya, sampai sini lagi itu dihitung satu putaran. Ada gambar ininya enggak setelah ini coba? Nah, ini dia. Start dan finish di situ ya, di titik Hajar Aswad. Ya. Nah, itu ada apa namanya? Topografi Ka'bah ya. Ya, Ka'bah itu seperti miniatur ini persis. Nah, ini startnya di sini. Nah, kemudian kita bergerak ke sana. Ka'bah berada di sebelah kiri. Ya, ini itu namanya Hijr Ismail. Nah, sudut-sudut Ka'bah itu ada nama-namanya. Di sini Hajar Aswad. Nah, sudut setelah Hajar Aswad itu namanya Rukun Iraqi ya. Kemudian sudut yang di sini ini namanya Rukun Syam. Kemudian sudut sebelum Hajar Aswad ini namanya Rukun Yamani. Ya, Rukun Yamani. Kemudian di depan Ka'bah, nah ini kalau di sini Ka'bah ya. Nah, di depannya di sini itu ada makam Ibrahim. Nanti kelihatan ya, nanti kelihatan sama Bapak Ibu. Itu ada makam Ibrahim. Apa itu makam Ibrahim? Makam Ibrahim adalah batu bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat membangun Ka'bah. Jadi makam di sini bukan berarti makam kuburan ya, jangan salah paham. Jadi makam di sini adalah tempat. Makam itu artinya tempat ya, bukan kuburan beliau, tapi hanya tapakan bekas kaki Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika membangun Ka'bah. Baik, yang selanjutnya. Apa yang dilakukan ketika kita tawaf? Ya, ketika kita tawaf dimulai dari masuk Masjidil Haram ya.
Ini seperti kita adab-adab masuk masjid sebagaimana biasa, yaitu memulai dengan kaki kanan dan membaca doa Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Rawahu Muslim. Ini yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita membaca Allahumma gfirli dzunubi. Ya, ini memohon ampun kepada Allah ketika masuk Masjidil Haram. Ya Allah, ampunilah dosaku. Allah waftahli abwaba rahmatik, dan bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Nah, itu ketika masuk Masjidil Haram. Kemudian menghentikan talbiyah. Nah, jadi pas kita masuk Masjidil Haram, udah ngelihat Ka'bah di depan kita, itu kita menghentikan talbiyah. Jadi dari ihram sampai sebelum masuk Masjidil Haram, itu Bapak Ibu boleh bertalbiyah sebanyak-banyaknya, ya, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, itu dibaca terus. Pas sudah masuk Masjidil Haram, baca doa, melihat Ka'bah, maka kita menghentikan bacaan talbiyah. Nah, ini berlaku untuk tawaf umrah, ya, atau tawaf kudum. Kemudian membuka bahu kanan. Ini berlaku untuk tawaf umrah, ya, membuka bahu kanan tadi sudah diperagakan, ya. Jadi kalau untuk bapak-bapak, bahu kanannya terbuka, ya, bahu kanan terbuka. Kemudian berniat melakukan tawaf dimulai dari Hajar Aswad, ya, atau yang sejajar. Ya, jadi nggak mesti di depan persis di sininya, Bapak Ibu, susah. Ya, nanti kan padat, banyak orang. Apalagi ukuran orang Indonesia rata-rata kecil, ya. Saya kalah desak sama orang-orang sana, orang-orang Afrika, orang-orang Eropa, ya. Yang penting sejajar. Nah, ini nanti ada apa namanya itu? Apa sih namanya? Rute, lajur, ya, ada lajurnya. Nah, selama di garis ini maka kita berniat melakukan tawaf, ya, dimulai dari Hajar Aswad atau yang sejajar boleh. Kemudian memulai tawaf dari Hajar Aswad yang sejajar dengan mengucapkan takbir, ya, Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar, ya, baca takbir. Itu pas start. Kemudian ketika disunahkan mencium Hajar Aswad jika memungkinkan, ya, jika tidak cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan. Nah, jadi pas Bapak Ibu lewat muter nih, ya, satu putaran, pas ngelihat Hajar Aswad, kalau nggak nyampe ya cukup begini aja, ya, cukup begini aja. Tapi yang mau nyium silakan. Biasanya kalau anak muda, ya, atau bapak-bapak yang masih muda itu bisa apa namanya, iya, itu menusuk gitu, ya, celah-celah orang itu bisa sampai mencium Hajar Aswad. Ya. Kemudian berniat melaksanakan tawaf dimulai dari Hajar Aswad atau yang saja. Ini sudah, ya, ini sama. Yang selanjutnya, bagi laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Ya, jadi 3 putaran pertama bagi laki-laki boleh agak lari-lari dikit, ya, itu, ya, pelan-pelan. Jadi jangan jalan terlalu santai, ya, nanti ke bawah yang orang lain lari-lari kecil, ya. Nah, maka kita lari-lari kecil 3 putaran pertama, kemudian berjalan biasa pada 4 putaran yang terakhirnya. Kalau untuk wanita ini berjalan seperti biasa, ya. Kemudian disunahkan untuk mengusap rukun yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan untuk mencium rukun yamani. Tadi rukun yamani yang sebelah mana? Ini, ya. Nah, ini jadi sudut sebelum Hajar Aswad, ini namanya rukun yamani. Nah, di sini ada doanya, ya, jadi membaca doa ketika berada di antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Berarti pas kapan tuh? Pas lewat sudut rukun yamani, ya, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini udah hafal insyaallah. Semua sudah hafal. Ini doa dari zaman SD ini diajarkan. Kemudian diperbolehkan membaca Al-Qur'an atau doa dan zikir sesuai yang diinginkan. Jadi tawaf ini termasuk waktu-waktu yang mustajab, ya. Maka Bapak Ibu boleh doa apa saja, ya, doa agar Allah kabulkan hajatnya, ya, Allah ampuni dosa-dosanya, ya. Nah, ini kemudian selesai tawaf menuju makam Ibrahim dengan kain ihram menutup kedua pundak dan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 125. Kalau Bapak Ibu lupa, ini pendek, ya. Ahsannya sih dihafal, ya, biar nggak ribet nanti buka-buka catatan lagi.
Karena ini sedikit wattahidu mim maqami Ibrahim musalla. Jadi pas siapa yang sudah 7 putaran ya, yang sudah putaran itu pakaian ihramnya ditutup lagi buat bapak-bapak ya, ditutup lagi dua-duanya. Kemudian salat sunnah ya, tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Coba diperlihatkan posisi makam Ibrahim lagi, Mas. Nah, itu makam Ibrahim ya. Di sini banyak orang sholat biasanya di sini nih. Ini nanti biasanya ada sutrohnya. Nah, di sini banyak orang sholat. Oke. Ya, balik ke yang tadi, slide yang tadi. Ya. Nah, saat sholat sunnah di makam Ibrahim disunahkan rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun ya, dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Insya Allah Bapak Ibu juga ini sudah hafal ya. Nah, jika di belakang makam Ibrahim penuh banyak orang, maka boleh salat dimanapun selama masih masuk di area Masjidil Haram. Kemudian setelah sholat kita minum air zam-zam ya, dan menyiramkan sedikit airnya ke kepala. Ya, di sini ada doa minum air zam-zam. Allahumma as'aluka imanan nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Nah, semoga Bapak Ibu yang sakit ketika minum air zam-zam setelah tawaf ini dan setelah sholat sunnah tawaf, Allah sembuhkan dari segala macam penyakit. Kemudian jika memungkinkan berjalan menuju multazam dan berdoa. Ada gambar multazamnya coba. Ka'bah, gambar Ka'bah tadi, gambar Ka'bah yang tadi ada tawaf itu. Nah, itu boleh di situ ya. Di sini nih ya. Nah, boleh kalau mau balik lagi ke sana berdoa, itu boleh. Tapi kalau penuh, maka kita lanjut sa'i, kita selesaikan dulu ibadah umrahnya. Ya, lanjut ke slide yang tadi. Kemudian kita menuju bukit sebelumnya. Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i. Ya, selanjutnya. Nah, apa itu sa'i? Sa'i ialah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwa dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwa. Perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwa atau sebaliknya masing-masing dihitung satu kali. Jadi yang dihitung bukan baliknya ya, tapi rit ya, satu kali jalan itu sudah dihitung satu kali. Selanjutnya. Nah, ini gambar suasana ketika sa'i. Jadi ini ada lorong yang luas ya. Ada lorong yang luas, ada tanjakan, ada turunan. Itu ada tulisannya tuh, nanti nggak perlu Safa start ya. Bidayah as-Safa. Ya, di situ start. Nah, ini ada titik hijau. Nah, di sepanjang jalan ini banyak keran air zam-zam. Jadi Bapak Ibu yang haus nggak perlu khawatir, itu boleh minum, dan ada gelas-gelas di situ. Ada gelas-gelas di kiri kanan itu boleh minum air zam-zam ya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dilakukan saat sa'i? Ini ketika naik ke Bukit Safa itu membaca surat Al-Baqarah ayat 125. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajal baita aw yatamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau yang tidak hafal boleh sambil baca buku sakunya ya. Ini pas naik ke Bukit Safa dia ada sedikit tanjakan di situ. Kemudian membaca abda'a bima bada Allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang Allah memulai darinya. Kemudian yang selanjutnya, kemudian menaiki Bukit Safa menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat tangan lalu membaca ini ya. Nanti tadi kan ada tulisan Safa start. Nah, itu nanti Ka'bah itu kelihatan Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir. Dari Bukit Safa itu Ka'bah itu kelihatan ya. Ka'bah kelihatan menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian mengangkat kedua tangan. Nanti banyak juga orang-orang yang mengangkat kedua tangan di situ. Bapak Ibu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wal wahdah. Ya, kalau nggak hafal juga boleh sambil baca buku sakunya. Kemudian yang selanjutnya, ini nggak perlu buru-buru ya, pelan-pelan aja ya Ibu ya. Apalagi yang bawa orang tua, yang bawa anak-anak ya. Oh iya, ketika sa'i ini nanti banyak orang dari berbagai belahan dunia. Nah, hati-hati di sini suka banyak ini, banyak apa? Pengemis. Suka banyak pengemis. Nah, kalau ada orang yang nanya nepuk pundak, can you speak Arabic atau can you speak English? Nah, itu kemungkinan besar adalah pengemis. Nah, boleh kita jawab, jangan bohong tapi ya, kalau kita bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab, boleh kita jawab apa yang bisa saya bantu. Kalau dia udah mulai cerita, saya lagi susah, saya dari udah ya, mohon maaf saya mau lanjutkan ibadah gitu aja langsung ya. Nanti di sana banyak yang pengalaman saya itu banyak pengemis, ada yang dari Afgan, ada yang dari macam-macam ya dari. Nah, yang dilakukan saat sa'i berjalan biasa menuju bukit. Jika sampai pilar hijau itu apa tadi? Gambar yang tadi coba dilihatin lagi, pilar hijau. Nah, itu ya ada hijau-hijau itu, ada tanda hijau-hijau. Nanti kelihatan di atas itu, tuh ya, pilar hijau. Nih, ya. Nah, balik lagi ke yang tadi. Nah, jika sampai pilar-pilar hijau, berjalan biasa menuju Bukit Marwah. Bagi laki-laki disunahkan berlari-lari kecil antara dua tanda lampu hijau tadi. Nah, jalan boleh ya, jalan. Nah, kalau pas lampu hijau itu disunahkan bagi laki-laki untuk berlari-lari kecil di antara dua tanda lampu hijau itu. Oke, selanjutnya ketika menaiki Bukit Marwah, lakukan hal yang sama ketika berada di Bukit Safa. Apa tadi? Menghadap Ka'bah, mengangkat kedua tangan dan membaca tadi ya. Membaca doa yang tadi yang sudah kita bacakan tadi. Jadi Safa ke Marwah itu dihitung satu kali, dan dari Marwah ke Safa itu dihitung satu kali ya. Demikian seterusnya sampai 7 kali dan berakhir di Marwah. Ya Pak, kalau dari Safa Marwah 1 2 3 4 5 6 7. Nah, pokoknya hitungan 7 itu ada di mana? Di Marwah. Kalau 7 berarti ada di Safa, berarti salah hitung. Ya, salah hitung. 7 itu posisi kita berada di Marwah. Jadi ibadah sa'i ini sebetulnya dulu itu mengkisahkan tentang apa Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang tahu? Kisah siapa? Ibunda siapa? Hajar ya, mencari air untuk Nabi Ismail ya, untuk Nabi Ismail. Nah, ini sebetulnya ada kisah yang pelajaran yang sangat berharga ya dari kisah Ibunda Hajar ini. Nah, insya Allah mungkin kita nanti bahas di sana aja ya. Kalau ini sedang manasik, insya Allah nanti cerita hikmah-hikmah dari pensyariatan ibadah ini, insya Allah nanti kita bisa bahas saat kajian di sana. Ya, kemudian memperbanyak membaca doa, zikir, dan Al-Quran. Jadi sambil sa'i itu Bapak Ibu boleh doa, itu doa di dalam hati, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, atau kalau punya hajat ya apa itu boleh. Itu waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Jangan buru-buru ya, santai aja. Kalau buru-buru cepat selesai ya nggak ada masalah sih ya. Tapi kalau yang mungkin kurang sehat, tapi kalau kita yang sehat nggak perlu buru-buru, nggak ada masalah. Karena sebentar ya, rangkaian ibadah ini paling nggak nyampe 1 jam ya Bapak Ibu. Nanti banyaknya adalah kita ziarah, ibadah-ibadah sunnah. Nah, kalau umrohnya itu sebentar, insya Allah sebentar. Kemudian setelah selesai putaran ke-7 di Bukit Marwah, kemudian sa'i diakhiri dengan tahallul ya. Tahallul itu yang sebelumnya, maksudnya apa? Tahallul itu ini dihalalkan kembali apa yang sebelumnya diharamkan ya, dari mencukur bulu-bulu dan yang lainnya, rambut-rambut, maka sekarang dihalalkan. Nah, setelah tahallul maka selesai ibadah umrah dan Anda diperbolehkan mengerjakan semua hal yang tadinya menjadi larangan ketika dalam keadaan ihram. Selanjutnya ya, tahallul. Berkaitan dengan tahallul adalah telah dihalalkan seorang haji melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang saat ihram. Ya, selanjutnya. Nah, yang dilakukan saat tahallul itu taksir, cukur atau halak, mencukur bersih atau gundul.
Nah, di sana nanti saat keluar dari exit Marwah itu banyak spanduk Bapak Ibu. Kalau sekarang nggak tahu deh apa udah dirapi. Nanti banyak tulisan salon ya, pakai bahasa Arab ya, solun lil halaqah. Jadi banyak barbershop, salon buat menggundul. Itu ada areanya nanti di dekat Masjidil Haram. Mencukur bersih atau gundul lebih afdal dari memotong pendek. Rasulullah SAW mendoakan bagi yang gundul agar dirahmati 3 kali. Adapun bapak-bapak yang nggak mau gundul, maka boleh memotong sebagian rambut, dan ini didoakan rahmat oleh Nabi SAW hanya 1 kali. Ya, bukan yang nggak boleh, boleh aja. Nanti di tukang cukurnya juga ditawarin mau plontos atau mau 1 senti. Orang Arabnya juga tahu 1 senti, nanti dia ngomong bahasa Indonesia. 1 senti itu udah banyak yang mengerti, atau berapa senti ya. Tapi yang afdal itu gundul. Gundul maksudnya apa ya? Licin ya Pak ya? Ya licin. Plontos ya, plontos. Nah, kalau untuk wanita cukup memotong rambut sepanjang 1 ruas jari ya. Kalau wanita tidak diplontos ya, cukup memotong 1 ruas jari. Itu ada gambar. Baik, itu rangkaian ibadah umroh kita, insya Allah mudah, sahal ya. Bapak Ibu nggak perlu susah, dan tools yang diperlukan itu disiapkan ya. Nanti nggak tahu Mas, ada di itinerary itu ada rincian yang mungkin bisa kita persiapkan nggak? Belum ada ya? Nggak ada ya, berarti nyiapin sendiri aja, karena kan masing-masing kebutuhannya beda-beda. Ada yang butuh ikat pinggang, butuh tisu, butuh kacamata ya. Nah, itu di list masing-masing. Atau kalau yang di pesawatnya nanti agak kurang nyaman, karena di pesawat itu kita lama, nanti 9 sampai 11 jam kalau nggak salah. Nah, itu lama Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang bawa orang tua yang sudah tua ya. Bapak Ibu nanti bawa ini, bagusnya bawa bantal leher ya, biar nggak pegel ya, bantal leher. Nah, itu boleh dari sekarang, karena kan itu H- sepekan ya. Di list aja apa yang mungkin kita perlukan nanti saat di sana. Nanti bisa ditaruh di saku